Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pagi hari ini? Semoga semua teman-teman yang belajar dari rumah senantiasa mendapatkan nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Salawat serta salam kita panjatkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak. Dan untuk materi pertama kali ini yaitu mengenai Asmaul Husna. Teman-teman semua sudah tahu pasti apa ya arti Asmaul Husna, karena Asmaul Husna ini adalah pelajaran yang kita peroleh di kelas-kelas sebelumnya. Apa arti Asmaul Husna? Baik, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? 99, teman-teman, betul sekali. Dan alhamdulillah teman-teman ini insya Allah sudah hafal ya Asmaul Husna, karena setiap pagi sebelum adanya pandemi ini kita senantiasa membaca Asmaul Husna. Dan semoga teman-teman di rumah sampai saat ini tetap mengamalkannya, karena bagus sekali ketika kita senantiasa membaca Asmaul Husna ini. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini materi Asmaul Husna yang akan kita bahas itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu Al-Qawi. Al-Qawi artinya Maha Kuat. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hakim. Al-Hakim artinya Maha Bijaksana. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Musawwir, artinya Maha Pembentuk rupa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang Al-Qadir, artinya Maha Kuasa. Baik, masuk materi pertama, Al-Qawi, artinya Maha Kuat. Di situ Ustazah sudah menampilkan 3 gambar ya, teman-teman bisa lihat di layar itu ada 3 gambar. Yang pertama yaitu orang yang pakai jas, terlihat kuat, namun ternyata di atasnya masih ada ibu jari yang menekannya, dan ternyata kita yang merasa paling kuat itu masih ada lagi yang lebih kuat. Jadi di atas langit itu masih ada langit lagi. Siapakah yang paling kuat itu? Yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang kedua di situ terlihat seorang panglima kecil melawan seorang raja yang sangat besar, yaitu Jalut. Teman-teman insya Allah hafal sekali cerita Raja Jalut melawan Daud, dan atas izin Allah Daud ini berhasil mengalahkan Raja Jalut, dan semua kembali lagi atas izin Allah. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuatan melebihi kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga di situ terlihat lucu barangkali ya teman-teman ya. Terlihat gambar mulai dari balita, kemudian kanak-kanak masuk di usia remaja, usia 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan terakhir 70 tahun. Teman-teman barangkali di sekelilingnya sering melihat ada balita yang belum bisa berjalan, yang sangat lemah sekali, yang masih perlu bantuan orang lain. Kemudian anak-anak yang sudah mulai bisa berjalan tapi tetap belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, masih memerlukan orang tuanya. Ada seorang bapak-bapak dan kakek-kakek. Ketika usianya sudah kakek-kakek, maka kekuatan itu akan musnah, akan kembali lagi seperti seorang bayi, bahkan nanti akan memakai pempes lagi seperti balita. Itulah teman-teman, Allah Maha Kuat. Apa buktinya? Bukti dari Allah Maha Kuat ini adalah Allah mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang.
Jika satu bintang saja sebesar matahari, coba teman-teman bayangkan seberapa luas alam semesta ini. Pasti luas sekali. Kalau tidak yang maha kuat, maka tidak akan bisa mengatur alam semesta ini. Dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Innallaha laqawiyyun aziz. Al-Hajj ayat 74. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itulah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuat. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hakim. Di layar nampak tertutup tulisan arti dari Al-Hakim. Al-Hakim tadi artinya apa? Maha bijaksana. Betul sekali teman-teman, Allah itu maha bijaksana. Di situ terlihat ada gambar Upin atau Ipin itu anggota tubuh kita, mulai dari rambut, kemudian ini ada alis, kemudian ada dahi, ada mata, hidung, pipi, bibir, dahi, sampai kaki kita. Semuanya dengan bentuk yang paling sempurna. Teman-teman bisa dibayangkan bagaimana jika mata yang Allah berikan kepada kita ini Allah letakkan satu di atas dan satu di bawah sini. Apa yang terjadi? Coba teman-teman bayangkan sebentar saja. Pasti teman-teman akan ketawa dan akan jawab, lucu Sada. Bayangkan lagi jika telinga yang di samping kanan dan kiri ini Allah letakkan di hidung. Coba bayangkan. Pasti teman-teman akan senyum-senyum sendiri membayangkan. Lucu Sada. Iya, memang lucu. Begitulah ketika kita membayangkan. Tapi Allah ini maha bijaksana teman-teman. Allah melindungi diri kita dan menciptakan diri kita sesuai dengan fungsinya. Tapi ada manusia yang menghilangkan ciptaan Allah dan menggantinya dengan buatan-buatan manusia. Teman-teman tahu nggak ini yang di sini semua punya apa ini namanya? Alis ya, betul sekali. Coba alis ini dapat melindungi mata kita ketika hujan deras atau keringat kita kemudian menetes, tidak langsung masuk ke mata. Tapi di sini sama alis dihilangkan ke samping sehingga tidak bisa masuk mata. Begitu juga hidung. Teman-teman coba perhatikan. Semua punya hidung ya. Berapa lubangnya? 2. Gimana kalau hidung kita ini lubangnya dihadapkan ke atas sama Allah? Haha, lucu saja. Barangkali teman-teman akan mengatakan seperti itu. Wah, bisa-bisa kalau hujan jadi begini karena takut hidungnya kemasukan air. Nah, itulah teman-teman, Allah maha bijaksana. Apa buktinya? Buktinya seperti yang sudah kita lihat, anggota tubuh kita yang begitu sempurna, begitu lengkap, dan berada pada tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya di Quran surat Az-Zariyat, coba teman-teman ambil Al-Quran, Ustazah tunggu. Dibuka Al-Qurannya, surat Az-Zukhruf, bukan surat Az-Zariyat ya, surat Az-Zukhruf ayat 84. Semua sudah membuka Al-Qurannya? Baik, silahkan teman-teman bisa membaca dalam hati. Ustazah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Allah lah yang maha bijaksana dan maha mengetahui.
Lalu bagaimana kita mempraktekkan iman kepada Al-Hakim ini? Yang pertama, jika kita ingin meneladaninya, maka yang perlu kita lakukan, 1. Berbuat adil kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan maupun kondisi sosial. Jadi teman-teman harus adil. Ada temannya kaya atau miskin, atau cantik atau jelek, atau pandai atau kurang pandai, semuanya harus bergaul sama-sama. Tidak ada aku gak boleh kamu, aku gak boleh kamu karena kamu begini dan begitu. Tidak ada. Itulah cara kita mempraktekkan iman kepada Al-Hakim. Yang kedua, yaitu bijaksana dalam berbuat. Artinya tidak merugikan orang lain. Kita suka menolong dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi adanya kita, hidup kita itu hanya beberapa tahun saja, maka kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan adanya kita menambah beban teman-teman kita. Wah, si A datang, alamat ini alamat. Wah, si ini datang, yuk kita pergi. Gak boleh teman-teman. Artinya kita belum memahami apa arti Al-Hakim. Dan yang ketiga, yaitu bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Nah, ini yang penting buat teman-teman, terutama kakak-kakak yang sudah masuk di kelas 6 ini. Maka apabila dulu makan masih disuapin, ada yang masih disuapin, mau berangkat sekolah masih disiapin bajunya sama orang tua, kaos kakinya di mana, bukunya di mana. Kalau sampai di sekolah semuanya lupa karena tidak disiapkan orang tua. Maka untuk kali ini kakak-kakak yang sudah masuk di kelas 6 ini, maka harus merubah sifat itu semua. 1, kakak-kakak harus mandiri. Mandiri artinya kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang kita butuhkan, tidak menggantungkan diri kita pada orang lain. Yang kedua, kakak-kakak harus berusaha untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan tugas yang diberikan kepada kakak-kakak. Karena kakak ini adalah kakak yang terbesar di SDIT Ar-Ruhul Jadid. Tapi sekarang belum sekolah, maka kakak-kakak harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya di rumah, bukan malah merepotkan orang tuanya. Nah, teman-teman, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Musawwir. Apa artinya? Maha pembentuk rupa. Di slide itu terlihat apa teman-teman? Gambar apa itu? Gambar jempol. Berapa jempol yang ada di situ? Banyak sekali ya tentunya. Jadi Allah sudah menciptakan manusia ini beribu-ribu. Di atas bumi ini beribu-ribu makhluk hidup. Dan di antara manusia itu masing-masing hanya jempol saja ini memiliki cap yang berbeda-beda. Teman-teman pernah tahu cap jempol? Biasanya kalau pemilu, setelah selesai pemilu kita cap jempol, atau yang nanti ketika sudah usianya 17 tahun ngambil KTP, maka di situ ada ini cap jempol kita. Tidak hanya jempol, semua jari ini. Dan semua manusia ini yang ada di bumi tidak sama. Contoh lainnya bahwa Allah ini Maha Pembentuk rupa. Sebagai seorang yang beriman, teman-teman harus mempercayai bahwa tidak ada makhluk satupun yang lahir di muka bumi ini tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita sadari. Dalam sebuah firman Allah di surat Al-Hujurat, Al-Qur'annya masih dibuka ya teman-teman ya. Silahkan dicari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini surat yang ke-49. Biar cepat mencarinya, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat ke-49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itulah dalil yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha pembentuk rupa. Apa buktinya? Itu tadi sidik jari ya, bahasanya itu sidik jari manusia yang ada di muka bumi ini, insya Allah tidak ada yang sama. Padahal kalau kita tahu di Jombang saja itu ada berapa ya manusianya, belum lagi di daerah lain, di provinsi lain, di negara lain. Maka untuk mempraktekkan iman kita kepada Al-Musawwir ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tidak merasa tinggi hati jika mempunyai kelebihan dalam hal kecantikan atau ketampanan. Jadi misalnya kita merasa cantik, aku loh cantik sendiri, aku ganteng sendiri, terus dia sombong. Tidak boleh teman-teman, karena itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Caranya bagaimana? Iya, dengan menambah ibadah kita. Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku kecantikan, ketampanan, maka aku harus bersyukur. Agar apa? Allah menambah nikmatnya. Dalam firman Allah dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masuk Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Qadir, yang artinya Allah Maha Kuasa. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan yang lebih daripada kekuasaan Allah. Seorang presiden, seorang bupati, seorang menteri, seorang raja tidak akan menguasai bumi ini lebih dari 100 tahun, tidak akan. Itulah kenapa Allah lah yang Maha Kuasa. Nah, di surat Ustazah kenapa ya warnanya kok hitam? Ada apa ya itu? Nah, itu sebenarnya ada gambar teman-teman. Gambarnya itu lebah yang bisa membentuk tulisan Allah. Pernah lihat seperti itu teman-teman? Di Google insya Allah banyak seperti itu. Jadi kekuasaan Allah. Ada yang teman-teman pernah melihat pohon yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu semua atas izin Allah. Allah Maha Kuasa. Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita praktekkan untuk meyakini iman kepada Al-Qadir ini apa? Satu, menolong orang lain yang dalam kesulitan atau yang tertindas. Yang kedua, menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga, orang tua, saudara kandung, dan masyarakat di sekeliling kita. Nah, itulah teman-teman 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga menambah berkah dan manfaat untuk teman-teman semua. Dan insya Allah setelah ini akan kita lihatkan video terkait Allah Maha Kuasa. Kita saksikan yuk. Merupakan destinasi
berwisata yang biasa dikunjungi oleh sebagian banyak orang. Bahkan terkadang kita sering mengajak keluarga ataupun teman untuk berkunjung dan berlibur ke pantai. Namun ada saja kejadian tak terduga sekaligus mengejutkan yang terjadi di laut dan pantai. Seperti kejadian ajaib yang satu ini. Beberapa waktu lalu warga di Bangladesh dibuat kaget sekaligus takjub. Pasalnya saat berkunjung dan berwisata di pantai, para turis ini dibuat takjub dengan fenomena lautan terbelah dua. Awalnya warga dan para pengunjung pantai merasakan angin yang cukup kencang saat berada di sana. Dan tak berselang lama, secara perlahan air laut di wilayah tersebut mulai terbelah menjadi dua. Melihat kejadian itu, para pengunjung pantai pun sontak kaget sekaligus tak percaya. Bahkan para turis sempat mengira kejadian ini hanya dongeng dari kisah Nabi Musa semata. Namun menurut beberapa warga sekitar, kejadian ini sering terjadi setiap 15 tahun sekali di pantai tersebut. Sungguh beruntung para turis ini dapat melihat langsung kejadian langka dan ajaib ini. Bagaimana pendapat kalian? Ingin berkunjung ke pantai di Bangladesh ini? Kekuasaannya Allah tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Demikianlah teman-teman materi kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan menambah pengetahuan baru untuk teman-teman, dan semoga apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini banyak manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.